Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Mbak Lala? Iya benar Ibu. Mari masuk Mbak Lala. Ya terima kasih. Mbak Lala mau duduk sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan saja Ibu. Ya silakan Mbak Lala. Ya terima kasih. Sama-sama. Mbak Lala, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Mbak Lala kesini sama siapa? Sendiri Bu. Sendiri. Naik angkutan umum apa bawa motor? Naik angkutan umum Bu. Oh, naik angkutan umum. Emang Mbak Lala kalau boleh tahu dari mana ya? Dari Tangerang Bu. Oh, dari Tangerang. Sebelumnya di sini saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada Mbak Lala karena Mbak Lala sudah mempercayai saya sebagai konselor. Sebelumnya Mbak Lala tahu konseling individual ini tahu dari siapa ya? Kebetulan saya tahu dari media sosial Bu. Oh, media sosial. Mbak Lala sudah pernah mengikuti konseling individual belum sebelumnya? Belum Bu, Pak. Baru pertama ini saya mencoba untuk mengikuti konseling Bu. Oh, baru pertama kali. Iya. Karena Mbak Lala baru pertama kali nih ya mengikuti konseling individual. Di sini saya mau menjelaskan bimbingan konseling individual itu apa ya. Jadi konseling individual itu proses bantuan atau bimbingan yang dilakukan seorang konselor kepada klien yang dilakukan secara individual Mbak Lala. Yang mana di sini ada tujuannya untuk mencari jalan keluarnya suatu masalah yang Mbak Lala hadapi. Begitu Mbak Lala. Terus di konseling individual itu ada beberapa asas Mbak Lala. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang mana saya di sini akan menjaga rahasia Mbak Lala nih atau masalah yang Mbak Lala ceritakan hari ini. Karena di sini saya sudah disumpah janji seorang konselor. Yang kedua itu asas keterbukaan Mbak Lala, yang mana asas ini Mbak Lala terbuka nih, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mbak Lala mengeluarkan unek-unek yang Mbak Lala sedang hadapi atau Mbak Lala tahan mungkin beberapa bulan atau minggu. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan Mbak Lala, yang mana Mbak Lala kesini dengan sukarela kan? Iya Bu, saya datang ke sini dengan kemauan saya sendiri. Alhamdulillah, berarti kalau Mbak Lala sukarela berarti insya Allah ya Mbak Lala terbuka. Yang keempat itu asas kekinian Mbak Lala, yang mana asas ini suatu masalah yang lalu atau yang belum terselesaikan. Yang terakhir itu asas kemandirian Mbak Lala, yang mana asas ini kembali lagi kepada Mbak Lala yang cari jalan keluarnya. Di sini saya hanya mendampingi Mbak Lala saja. Iya Ibu. Sampai di sini dapat dipahami nggak Mbak Lala? Iya, saya cukup paham Bu. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu, cukup. Oke. Baik Mbak Lala, sebelum kita mulai konseling individualnya, langkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran di dalam konseling individual ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Mbak Lala, kita mulai ya konseling individualnya. Nampaknya muka Mbak Lala tidak ceria hari ini. Adakah yang mengganjal di hati Mbak Lala? Ada sesuatu yang ingin Mbak Lala ceritakan? Begini Bu, saya akan menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu Ibu minta kesepakatannya agar pembahasan ini efisien dan kondisional ya Mbak Lala. Iya Ibu, saya setuju. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini ke siapapun itu. Coba sekarang kalau boleh tahu permasalahan apa yang kamu sedang hadapi. Begini Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki
pusing Bu, saya capek harus menjalani ini. Berapa banyak mata kuliah yang nilai kamu harus perbaiki? Kaget. Udah perbaiki. Nanti dari sini aja tuh. Berapa banyak? Stay good. Berapa banyak mata kuliah yang Berapa banyak mata kuliah yang nilainya kamu harus perbaiki? Ada 6 mata kuliah Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu di semester kemarin? Bisa kamu ceritakan? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi, intensitas belajar kamu di semester lalu menurun itu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Iya Bu. Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa sikap kamu yang kemarin membuat kamu nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai mata kuliah saya Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Ya, terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya juga menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya Bu. Sekarang ini Mbak Lala ada di semester 7. Bulan demi bulan sudah Mbak Lala lalui dari awal mula Mbak Lala mengikuti seleksi kampus dan sampai akhirnya Mbak Lala menjadi mahasiswa yang sebentar lagi memakai toga. Orang tua Mbak Lala pasti mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti Mbak Lala saat ini. Tapi percayalah, di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Iya Ibu. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada di posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan merasa masa lalu itu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini, kamu memilih mundur dan tidak meneruskan kuliah, sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya bingung harus bagaimana Bu. Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan perasaanmu, hal-hal yang mengenai perasaan atau permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus menambahkan di belakang kalimat, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya kalau ibu. Contohnya, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa Bu, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan
bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang kamu ingin sampaikan? Iya Bu, hanya itu saja perasaan yang saya ingin sampaikan. Dan setelah kamu melakukan pengungkapkan perasaan, mengutarakan perasaan kamu yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah kamu ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu yang sekarang ini? Membuat kamu menjadi lebih baik dan disiplin menyelesaikan tugas tepat waktu. Apakah itu sudah sesuai dengan yang kamu inginkan? Iya Bu, keinginan saya seperti itu Bu. Baik Mbak Lala, menunda-nunda itu sering terjadi karena kita merasa tugas itu sulit atau membosankan. Misal ada seseorang mahasiswa yang membagi tugas besarnya menjadi bagian-bagian kecil dan mengerjakannya sedikit demi sedikit setiap hari. Dengan cara ini, tugas menjadi lebih ringan dan lebih mudah diselesaikan. Menurut Mbak Lala, apakah cara seperti ini bisa membantu? Mungkin bisa Bu, saya sering merasa tugas itu terlalu banyak sekali. Jadi akhirnya saya malah tidak memulai sama sekali Bu. Itu reaksi yang wajar Mbak Lala. Coba Mbak Lala mulai sedikit demi sedikit melangkah hal kecil. Misalnya Mbak Lala menulis daftar tugas yang perlu Mbak Lala selesaikan hari ini. Yakin Mbak Lala memulai dengan itu semua? Yakin Bu, saya insya Allah akan mengerjakan tugas kuliah saya dengan disiplin dan tidak menunda-nunda lagi Bu. Sekarang kita akan mencoba latihan sederhana. Bayangkan ada bagian diri Mbak Lala yang menunda tugasnya dan dia duduk di kursi kosong di depan Mbak Lala. Apa yang Mbak Lala ingin katakan kepada bagian itu? Saya ingin mengatakan kamu bikin saya stres. Saya ingin menyelesaikan tugas, tapi kamu malah bikin saya terus menunda-nunda tugas saya. Wah, itu bagus Mbak Lala. Apa yang menurut Mbak Lala bagian itu akan menjawab? Mungkin dia akan bilang tugas itu terlalu sulit, jadi lebih baik ditunda. Apa yang Mbak Lala ingin katakan kembali untuk meyakinkan bagian itu apa yang Mbak Lala akan mulai? Tugas itu sangat penting bagi saya. Kalau saya menunda-nunda tugas tersebut, tugas saya tidak akan terselesaikan dan akan menumpuk. Wah, bagus sekali Mbak Lala. Semoga Mbak Lala ini bisa konsisten ya dengan apa yang Mbak Lala sudah buat, seperti Mbak Lala bikin catatan tugas yang dari mana Mbak Lala akan Mbak Lala kerjakan satu persatu. Iya Bu, saya setuju. Tidak apa-apa, biarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Bu. Kalau memang kesalahan tersebut bersalah dari saya. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingin selamat hari ini? Iya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadari. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu ingin rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain, dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang
sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan atas tanggung jawab tadi. Benarkah seperti itu? Iya Bu, benar. Baik, iya Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya? Apa nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Iya Bu, mungkin keadaannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan kekhawatiran saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman-teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus jika kamu menerapkan pada diri kamu saat ini, supaya nanti kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah. Dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikanlah itu sebagai pembelajaran dan jadikanlah harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan sungguh-sungguh berusaha dan belajar Bu. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan kamu tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Ini juga kamu pasti bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Tidak Bu, cukup itu saja yang saya ceritakan kepada Ibu. Mbak Lala, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar keinginan Mbak Lala untuk mengubah kebiasaan? Mungkin sekitar angka 8. Dari angka 1 sampai 10, saya memilih angka 8 untuk merubah kebiasaan saya Bu. Wah, itu angka yang bagus Mbak Lala. Apa yang membuat Mbak Lala bisa mencapai perubahan ini? Saya tahu kalau saya memulai tugas dengan tidak menunda-nunda akan terasa lebih ringan Bu. Baik, saya tahu kalau saya mulai Ini sebelum kita Baik Mbak Lala, sebelum kita akhiri, apa langkah pertama yang Mbak Lala bisa ambil dari sesi ini? Saya akan membuat daftar tugas dan mengerjakan tugas lebih rajin Bu dalam sehari-hari saya, dan tidak akan saya bermain dengan teman-teman saya kalau tugas saya belum terselesaikan Bu. Wah, bagus sekali Mbak Lala. Kita akan mulai minggu ini ya, atau minggu depan. Untuk melihat kemajuan, jangan lupa Mbak Lala tetap komitmen pada rencana apa yang Mbak Lala sudah buat. Semoga berhasil ya Mbak Lala. Iya Ibu. Baik Mbak Lala, sebelum kita melanjutkan langkah berikutnya, saya di sini akan memastikan bahwa kita memiliki permasalahan yang sama tentang apa yang telah kita bahas sejauh ini. Dari percakapan kita, saya menangkap bahwa Mbak Lala merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu. Dan Mbak Lala cenderung menunda-nunda pekerjaan, lebih memilih menghabiskan waktu Mbak Lala dengan teman-teman. Hal ini membuat Mbak Lala merasa terbebani dan khawatir Mbak Lala tidak bisa menuntaskan akademik Mbak Lala. Apakah ini benar Mbak Lala? Iya, itu benar Bu. Kadang-kadang saya sadar kalau tugas saya menumpuk, tapi saya tetap memilih keluar bersama teman
sulit untuk menolak mereka, dan akhirnya tugas saya terabaikan dan menumpuk, Bu. Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa masalah utama Mbak Lala ini adalah sulit menyelesaikan tugas Mbak Lala, sulit untuk menolak ajakan teman Mbak Lala, yang akhirnya Mbak Lala merasa cemas dan terbebani. Apakah benar begitu Mbak Lala? Benar sekali, itu masalah saya, Bu. Baik Mbak Lala, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita lihat kembali apa yang telah kita capai. Kita telah memahami bahwa penghentian tugas terjadi karena kesulitan Mbak Lala mengatur prioritas atau menolak ajakan teman-teman Mbak Lala. Kita juga telah berdiskusi tentang beberapa cara untuk mengatasi hari ini, seperti membuat jadwal menetapkan batasan waktu untuk bersosialisasi dan menggunakan teknik self reward setelah menyelesaikan tugas. Apakah benar Mbak Lala? Saya merasa itu sangat membantu. Saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan di kedepannya, Bu. Bagus sekali Mbak Lala. Sebagai langkah awal, Mbak Lala mencoba membuat jadwal harian dan mengatur khusus belajar Mbak Lala dan bersosialisasi. Kita juga sepakat bahwa Mbak Lala hari ini memulai satu tugas kecil dulu agar Mbak Lala tidak merasa berat. Apakah Mbak Lala merasa siap untuk menerapkan langkah-langkah ini? Ya, saya siap, Bu. Saya akan mencoba. Baik, saya sangat menghargai usaha Mbak Lala untuk berubah jika Mbak Lala merasa kesulitan. Baik Mbak Lala, kalau seperti itu konseling individualnya Ibu akhiri ya. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan yang ingin Mbak Lala ceritakan, temui saja Ibu di ruangan. Iya, Ibu. Saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega, Bu, dan merasa semangat lagi. Sama-sama, syukurlah. Semoga Mbak Lala bisa konsisten ya apa yang Mbak Lala sudah buat tadi. Saya permisi dulu ya, Bu.